Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Arahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi di tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum pembelajaran seperti biasanya ya, kalian berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan isi teks, dapat mencatat isi teks yang berkaitan, menemukan kosakata, menjelaskan makna kosakata tersebut. Siswa dapat membaca teks pendek, dapat melakukan pengamatan sederhana, menuliskan hasil pengamatan dan melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Siswa dapat menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas serta mempraktekkannya dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana atau tradisional dengan benar. Siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dan menceritakan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di tempat bermain sekitar rumah dengan bahasa yang santun. Yuk kita mulai pembelajarannya. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Ayo kita amati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Setuju. Nah, sekarang kita berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan. 1. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isi percakapan Dayu dan teman-teman adalah mereka akan membersihkan tempat bermain terlebih dahulu sebelum bermain. 2. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman sebelum bermain? Kegiatan yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah membersihkan tempat bermain dengan mengumpulkan daun-daun yang berserakan. Mengapa kegiatan ini harus dilakukan? Kegiatan ini harus dilakukan agar tempat bermain bersih dari sampah dan bermain menjadi aman dan nyaman. 4. Apakah kamu setuju dengan kegiatan Dayu dan teman-teman? Saya sangat setuju. 5. Dapat diolah menjadi apakah sampah dedaunan yang dikumpulkan? Sampah dedaunan yang dikumpulkan dapat diolah menjadi pupuk kompos. Ya, kita berdiskusi sekarang ya. Temukan kata pada tabel sesuai dengan makna sebagai berikut. 1. Pupuk campuran dari daun dan kotoran hewan yang telah membusuk. Disebut apa ya? Iya, kompos. 2. Bagian tumbuhan yang indah dan berwarna cerah. Ayo apa? Pasti kalian sudah tahu. Iya, bunga, betul sekali. 3. Bagian tumbuhan yang berhelai-helai dan melekat pada ranting. Pasti kalian sudah tahu ya.
Ya pintar, daun kalian sudah tahu semua. Kalian pintar-pintar semua. Kita lanjut ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam, harus disingkirkan. Misalkan saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus diperhatikan. Ya, kita amati ya gambar di bawah ini. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari isi gambar? Informasi dari gambar adalah Dayu dan teman-temannya bekerja sama membersihkan tempat bermain. Ya. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang cara menjaga kesehatan lingkungan sebelum bermain. Nah, sekarang kalian menulis ya. Judulnya adalah cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain. Berdasarkan pengamatan yang kalian lihat tadi ya. Sebelum bermain, terlebih dahulu kita harus membersihkan tempatnya. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus disingkirkan. Daun-daun dan ranting pohon yang jatuh berserakan harus dikumpulkan. Benda tumpul dan benda tajam dan harus disingkirkan. Karena dapat melukai kaki. Jika tempat bermain bersih, maka permainan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman dan terjaga dari benda-benda yang melukai kita ya. Coba baca laporanmu dengan nyaring. Nah, untuk menuliskan hasil pengamatanmu, kalian bisa memakai kata-katamu sendiri ya. Itu akan lebih bagus lagi dan lebih kreatif lagi dalam berbahasa. Ayo mengamati. Bermain akan aman jika lingkungan bersih. Sebelum bermain harus melenturkan tubuh terlebih dahulu. Tentu kamu masih ingat cara melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh dapat dikembangkan dalam bentuk permainan. Misalkan permainan mengoper bola beruntun dari belakang ke depan. Nah, lihat gambar tersebut. Jadi ngopernya dari mana? Dari belakang ke depan ya. Dari mula-mula bolanya di awal di anak yang paling belakang, kemudian dioper ke depannya. Cara melakukannya. Buatlah 2 regu berbaris bebanjar saling berhadapan. Setiap regu minimal beranggotakan 4 siswa. Sikap awal setiap regu berdiri dengan menggunakan lutut. Operlah bola kepada teman yang ada di depanmu. Peganglah bola operan temanmu di belakangmu. Caranya liukkan badan ke samping ke arah datangnya bola. Kelompok tercepat mengoper bola sampai ke teman paling depan adalah pemenangnya. Lakukan permainan mengoper bola beruntun ke depan dalam kelompok. Kalian boleh mencobanya ya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain? Senang bukan? Apakah manfaat permainan telah kamu lakukan? Ya, permainan itu bekerja sama ya permainannya. Manfaatnya jadi kita menambah
ia rasa persatuan dalam keberagaman. Ayo berdiskusi. Permainan mengoper bola secara beruntun membutuhkan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik merupakan wujud persatuan. Tahukah kamu sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan yang baik ketika bermain? Coba diskusikan dengan temanmu. Nah, selesai berdiskusi, kalian tulislah sikap yang harus dimiliki. Nah, nomor 1 sudah ada menjaga kekompakan tim. Nomor 2, saling memberi semangat. Nomor 3, tidak ingin menang sendiri. Nomor 4, mau bekerja sama. Nomor 5, bermain dengan jujur, tidak curang ya. Nomor 6, mengikuti aturan permainan. Nah, sikap-sikap yang kamu tulis merupakan contoh dari persatuan. Kalian juga bisa menuliskan sikap-sikap yang lainnya ya. Coba biasakan sikap tersebut ketika bermain bersama temanmu. Ayo berlatih. Coba ceritakan permainan yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan yang menunjukkan sikap bersatu dalam permainan. Ceritakan dengan bahasa yang santun ya. Kamu bisa bercerita dengan temanmu, dengan orang tuamu, atau di depan kelas, di depan teman-temanmu ya. Demikianlah pembelajaran tema 4 subtema 3 pembelajaran 5. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Untuk SD dan MI, sampai jumpa lagi pembelajaran berikutnya di tema 4 subtema 3 pembelajaran 6. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.